Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul tertawa pada masa kelaparan. Tertawa pada masa sukar, susah dan sulit. Dan itu dijanjikan oleh Allah. Langsung kita lihat ayatnya ya. Ayub pasal yang kelima di ayat 19 dan ayat 22. Mari kita baca berganti-gantian ayat ini. Saudara, saya membaca ayat 19 gitu ya. Giliran Anda baca, keluarkan suaramu sampai terdengar di telingamu. 20, dua-duanya sama-sama ya. Ayat 19 saya baca begini, kata firman Allah. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Lanjutkan 20 saudara. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21 ya. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. 22 sama-sama kita baca. 2, 3. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Coba tahan ini ayat. Perhatikan ayat 20. Saya baca ulang sekali lagi. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Ini janji Tuhan. Ketika masa kelaparan terjadi, masa paceklik terjadi, krisis terjadi, kesukaran terjadi, Alkitab berjanji engkau dibebaskannya. Lalu turun di ayat 22, diulang lagi. Kemusnahan dan dikatakan apa? Kelaparan akan kau tertawakan. Seringkali yang kita perhatikan itu adalah kelaparannya. Seringkali yang luput dari perhatian kita adalah masa kelaparan, justru kita tertawa, kita dibebaskannya. Itu luput dari perhatian kita, kita miss dari ini. Fokus kita yang kita perhatikan itu adalah kelaparannya, kesukarannya, krisisnya, kesusahannya. Loh lagi susah nih, ini lagi kelaparan nih Pak. Waduh bagaimana ini masa kesukaran, masa sulit. Yang kita perhatikan, yang kita pandang terus fokus kita kelaparannya, kesukarannya, kesulitannya. Malah kita luput untuk mengerti tentang janjinya Allah. Bahwa kita dilepaskannya, bahwa kita dibebaskannya. Justru masa kelaparan, masa krisis kita dibuat tertawa oleh Tuhan. Malah kita luput, tidak fokus pada itu. Ada kebanyakan kita orang Kristen anak Tuhan, justru yang kita perhatikan susahnya. Aduh gimana Pak ini zaman susah. Bagaimana ini kita kerja sekarang, ini masa kelaparan. Katanya nanti ada kesulitan, katanya ada masa krisis. Selalu yang kita bicarakan, yang kita fokuskan masalahnya kita, kesukaran kita. Bukan kebebasan dari Tuhan janjinya, kelepasannya. Bahkan ada janji yang sangat powerful menurut saya. Justru kita dibikin tertawa pada masa kelaparan. Dan gini, saya berani menyampaikan ini pada saudara. Kalau tidak mengalami secara pribadi, tentu saya tidak akan mengajarkan. Sebab banyak pengajaran-pengajaran firman yang saya lepaskan kepada saudara, itu seringkali, bukan seringkali, itu menjadi pengalaman iman. Ya, saya sering alami, bahkan pada masa-masa pandemi, ketika saya berkunjung kepada seseorang yang sakit, selesai ibadah wanita, ada jemaat online kita, ada sakit, di rumah sakit saya kunjungi. Itu saya boleh sebutkan namanya kan ada ceritanya gitu saudara ya. Pak Johannes juga namanya di Surabaya saudara ya. Saya kunjungi bercerita. Ya, macam-macam cerita. Justru pada masa pandemi 2 tahun masa sulit, banyak orang menangis. Pandemi masa sukar, masa yang luar biasa. Beliau malah bercerita, justru mengalami tertawa berkat yang luar biasa. Satunya lagi itu Ibu Kristina Surabaya. Masa pandemi malah kerja di rumah, malah mengalami berkat luar biasa. Jadi artinya begini, apa yang sedang saya sampaikan sama saudara, ayat firman Allah ini gak main-main loh. Ayat ini bukan sekedar dicatat, dituliskan untuk penuhi Alkitab.
Ini yang berkata adalah Tuhan. Ini yang berkata adalah janji perkataan firman-Nya pada kita. Janjinya ya dan amin. Dan ketika dia lepaskan janjinya, tidak pernah kembali ke mulutnya dengan sia-sia. Pasti menggenapi dengan apa yang dikatakannya. Dan Alkitab berjanji pada kita, justru pada masa kesesakan, masa kelaparan, kita dilepaskan, bahkan dibuat tertawa sukacita. Dan itu ada banyak di antara saudara ngalami itu. Ketika Anda mengalami apa yang sedang kita baca, kita pelajari, ada pasti berkata, amin pendeta, saya juga ngalami. Bukan cuma 1-2 orang yang pendeta katakan, saya juga ngalami masa kelaparan, masa krisis. Saya melihat Tuhan campur tangan bekerja, diberkati luar biasa. Ini janji Tuhan. Tetapi memang di Alkitab gini ya, kalau ayat ini katakan, dan kelaparan akan kau tertawakan. Ini sedang kita bicara. Di Alkitab, itu ada banyak terjadi musim masa-masa kelaparan. Banyak saudara. Misalnya pada zamannya Yusuf. Itu pernah terjadi musim kering kelaparan hampir masa 7 tahun lamanya. Sehingga Yakub pun bapaknya Yusuf. Jadi kekeringan ini pada zaman Yusuf plus zamannya Yakub. Yakub itu tinggal di Kanaan ngalami kelaparan. Si Yusufnya di tanah Mesir. Sama-sama kelaparan. Itu diperkirakan kelaparan melanda seluruh dunia. Paceklik 7 tahun lamanya. Lama banget. Tapi Anda lihat, karena ada faktor seorang yang bernama Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Itu Yusuf justru masa kelaparan 7 tahun. Dia tertawa mengalami kelimpahan. Orang kesusahan, orang menangis, orang menjerit kekurangan gak bisa makan. Yusuf dan tanah Mesir, Yusuf dan ayahnya Yakub dan kakak-kakaknya tertawa dipelihara oleh Tuhan. Kenapa tertawa dipelihara oleh Tuhan? Jejak hidupnya yang kita mesti ikuti. Prinsip-prinsip hidup yang dilakukannya itu yang membuat mereka tertawa pada masa kelaparan. Jadi pada masa krisis, masa kelaparan, banyak orang menangis, banyak orang menjerit kesusahan. Tapi di pihak lain, di tempat lain, ada pribadi anak Tuhan yang tertawa. Kenapa? Dia lakukan prinsip jejak hidup yang baik. Nanti saya coba jelaskan sama saudara. Di Bethlehem, rumah roti, tanah perjanjian Israel Bethlehem pernah juga mengalami kelaparan. Diperkirakan hampir 10 tahun lamanya. Ada satu keluarga namanya Naomi, Elimelech, Mahlon dan Kilion. Dia gak tertawa, dia menangis. Dia menderita, gak sukacita. Bahkan sampai hartanya habis, dia pergi ke tanah Moab. Jejak hidupnya salah. Prinsip hidupnya salah. Blunder kehidupan dia buat. Kenapa? Gak pegang janji Tuhan. Nah seringkali fokus kita pada kelaparannya. Fokus kita tertuju kepada kesusahannya, krisisnya. Model kita banyak orang Kristen. Saya kadang-kadang ngomongnya pedas. Kayak Naomi. Kayak Elimelech. Bukan ikut jejaknya Tuhan. Bukan ikut perintahnya Tuhan. Ikuti langkahnya sendiri. Blunder, jatuh dia. Menangis sengsara di tanah Moab. Jadi ada yang tertawa, ngalami janji Tuhan. Ada yang menangis, menderita sengsara. Sampai semuanya habis. Bangkrut Naomi, Elimelech. Tapi di lain pihak Elia pernah juga terjadi musim kelaparan. Tapi Elia tertawa. Minum dari sungai Kerit, pagi sore dikasih daging sama roti, sama burung gagak. Mana ini sebuah cerita yang tidak lazim. Sebuah pengalaman hidup yang tidak umum, tidak normal gitu ya. Seekor burung bisa pelihara seorang manusia. Biasanya manusia pelihara binatang. Ini binatang pelihara manusia. Tuhan itu kalau tolong kita selalu punya jalan yang ajaib. Selalu berbeda, selalu unik, selalu luar biasa, selalu istimewa. Itu cara Tuhan. Makanya jangan pernah batasi Tuhan. Yang penting begini, Anda tidak perlu tahu bagaimana jalan Tuhan tolong kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana dia mengabulkan, menjawab doa kita. Yang penting percaya, taati, dan jejaknya Tuhan. Prinsip hidup dalam Tuhan, itu yang Anda mesti jalani. Sehingga ketika krisisnya datang, kelaparan datang, kita bukan menjerit,
kesusahan, kelaparan, kita dibikin tertawa, terhibur, ngalami penyertaan berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya sambung cerita kelaparan, tidak selesai. Sebab di Alkitab ada banyak cerita kelaparan. Yang tertawa, yang disertai diberkati, yang jejak hidupnya betul. Nah sekarang kita lihat, saya kasih contoh tentang kelaparan pada zaman Abraham. Supaya lebih diperjelas. Kejadian 12 ayatnya 10 sampai 20 kepanjangan. Saya potong ayatnya 10, 16 dan 20. Saya baca ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, lihat, pergilah Abram ke Mesir, dikatakan untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri ini. Di negeri itu ada kelaparan pada zaman Abraham. Dia pergi ke Mesir. Lihat ayat 16. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu, Sarai istrinya Abraham. Terus, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, bukan 1-2 ekor. Saya yakin itu ratusan, banyak. Keledai jantan, budak laki-laki, bukan 1-2 orang, banyak. Dan perempuan, keledai betina dan unta. Di masa kelaparan, Abraham tidak punya apa-apa pada waktu datang ke Mesir. Begitu ke Mesir, masa kelaparan, kesulitan, dia terima berkat yang seabrek. Dia terima berkat yang sangat banyak. Masa kesulitan dia tertawa. Meskipun ada dalam tanda kutip ada sesuatu cerita. Abraham mengatakan istrinya adalah adiknya. Ya gak boleh lah kita jadi suami model begini. Hanya karena ingin harta, istri yang cantik kita katakan adik. Karena Fir'aun menginginkan Sarai. Padahal diperkirakan mungkin Sarai usianya 70-an lebih. Mereka kan beda 10 tahunan dia. Sarai sama Abraham. Ya kira-kira seperti itulah 70 tahunan. Aneh juga ya, Alkitab katakan kok si raja tertarik sama istrinya Abraham. Masih cantik di usia itu. Dan nanti kalau di rumah Anda baca di ayat 17-nya. Ketika kasih pemberian dengan tujuan menginginkan istrinya Abraham. Dia ambil jadi miliknya. Itu Tuhan marah kepada Fir'aun. Didatangkan tulah yang berat. Ayat 17 Anda baca di rumah. Didatangkan namanya tulah hukuman yang berat. Fir'aun dan seistananya. Fir'aun ketakutan, dia tahu gara-gara ngambil istri Abraham. Lalu kemudian tiba di ayat 20 dikatakan begini. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi. Disuruh keluar dari tanah Mesir. Bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Pemberian-pemberian tadi yang begitu seabrak, yang begitu banyak. Keledai, kambing domba, lembu sapi, harta yang banyak. Tidak diminta kembali. Ini bukan diusir, disuruh pergi. Sudah silakan pergi dengan harta yang banyak yang dimilikinya. Saya lewat pesan ini hanya ingin menyatakan ini adalah sebuah contoh bahwa apa yang difirmankan Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap titik, setiap koma, setiap kata, setiap kalimat, setiap baris dalam Alkitab itu ya dan amin. Tinggal Anda percaya atau tidak. Ketika kita percaya, maka apa yang dialami oleh Ishak, apa yang dialami oleh yang namanya Elia, apa yang dialami oleh namanya Yusuf termasuk Abraham yang barusan kita belajar, Anda pun bisa mengalaminya. Abraham mengalami masa kelaparan, dia kelimpahan, dia bikin tertawa, terhibur. Tuhan bisa bikin begitu asal jejak hidup kita betul. Abraham ini bapaknya orang percaya. Ceritanya panjang. Saya bawa saudara pada kisah Ishak, estafet kita. Ishak anaknya Abraham. Terjadi lagi musim kelaparan pada zaman Ishak. Lihat ayat ini, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Saya baca dengan cepat ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ini kalau selalu ya. Kejadian 26 ayat 12-13 ini ayat kesukaan hampir semua orang Kristen. Termasuk Anda lah saya pikir saudara ya. Termasuk kita lah paling senang baca ayat ini. Kesukaan kita ini ayat. Apalagi kalau nama Ishak diganti nama kita. 13 dan orang itu ganti nama kita. Tambah seru, tambah menyenangkan. Perhatikan ayat ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan
dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ini kuncinya, ia diberkati Tuhan. Anda jangan lepas dari kata ini. Sebab ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Ya, di masa kelaparan semuanya gagal. Ishak dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu dikatakan menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sebelum saya coba terangkan ayat ini sama saudara, kita lihat turun ke bawah ayat yang ke-17. Next ayat 17 saya baca ya. Pasal yang sama. Ketika dia menabur saudara ya, dia berhasil sukses. Benih yang dia tabur dia tuai. 100 kali lipat ganda kata Alkitab. Sekarang kita lihat di ayat 17-nya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar di Filistin. Dan ia menetap di situ. Lihat ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham, bapaknya, ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Ishak menggali sumur yang sudah tertutup lama. Ya, dikatakan apa? Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak lihat menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ di mata air yang berbual-bual airnya. Nanti kalau kita lihat ayat berikutnya saudara ya. Di Kejadian 26 ayat 1, itu musim kelaparan, paceklik tanahnya kering. Dia gali, ini sumur sudah mati, ditutup kok saudara ya. Ditutup karena memang sudah tidak ada mata airnya, tidak keluar lagi. Makanya ditimbun, blek sama tanah. Sama orang Filistin, sama orang Gerar. Sudah mati kok sumurnya, bikin apa? Lobang, nanti kejeblok domba mereka. Nanti orang masuk ke situ malah mati. Ditutuplah itu sumur. Lalu ketika Ishak mau tanam benih tadi, kan butuh mata air kan, gitu loh ceritanya. Digalilah itu sumur yang sudah mati. Sudah ditutup begitu lama. Lihat ayat ini, begitu digali sama anak buahnya para gembalanya Ishak, mata airnya berbual-bual, sumur itu sampai penuh airnya. Ajaib loh ini. Lihat ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar orang Filistin dengan para gembalanya Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, direbut dengan cara kasar. Masa sukar kok, masa sulit, pakai kekerasan. Siapa yang kuat dia yang menang. Kasar, dirampok, dirampas. Ini punya kami, Filistin negara kami. Pergi sana. Lihat ayat ini. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Esek itu artinya keributan. Terjadi keributan saudara yang. Siapa di antara saudara yang hidup saudara rasanya ribut hari ini? Tahu ribut? Kayak gelombang, kayak angin badai, ribut gak tenang. Orang-orang Filistin mengalami keributan itu dalam hidupnya. Tetapi meskipun dirampas, dirampok, Ishak mengalah. Diberikan sama orang Filistin, ambil cincai, ambil di sana. Kemudian ada baca di ayat 21, gali lagi sumur namanya Sitna. Keluar berbual-bual lagi. Sumur yang sudah mati, yang mata airnya mati, mata airnya sudah kering, ditimbun blek sama tanah. Itu gak ada air lagi, digali lagi sama Ishak. Keluar mata air berbual-bual. Direbut lagi sama orang Filistin. Makanya dikasih nama Esek. Terjadi yang namanya perselisihan di sana. Ya, ribut lagi di situ. Makanya kalau kita bisa nggak dimunculkan ayat yang ke-21. Saya minta tolong multimedia, Kejadian 26. Supaya Anda ngerti saja maksud saya. Itu dikasih nama Sitna di situ. Dan kemudian saudara nanti kalau kita baca, itu dikasih kembali. Direbut, dikasih kembali sama yang namanya Ishak. Lihat ya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Kemudian dikasih, nah sekarang kembali kepada ayat tadi saudara ya. Kepada ayat yang ke-20 tadi. Kalau turun ke bawah lagi, nanti kita ikuti. Nanti mereka gali lagi sumur yang ketiga. Gali 3 sumur.
dikasih nama Rehobot. Rehobot artinya kelepasan. Nggak dirampas lagi, nggak diribut lagi sama mereka. Kelepasan. Saya berdoa setiap Anda hari ini boleh mengalami kelepasan. Siapa di antara saudara yang rasanya gerak gini nggak lepas, melangkah gini nggak lepas, bikin ini semuanya nggak ada kebebasan. Adakah di antara saudara pagi ini, saudara sedang mendengar firman nih, pengajaran firman, ada merasa hidupmu merasa nggak ada kelepasan. Bikin ini nggak ada kelepasan, bikin itu nggak ada kelepasan, lakukan ini nggak ada kelepasan. Saya berdoa pagi ini Anda boleh mengalami namanya Rehobot. Anda mengalami kebebasan, Anda boleh mengalami kelepasan dari ketidakbebasanmu hari ini. Ishak akhirnya tadinya ribut, tadinya kesesakan, sekarang alami kelepasan Rehobot. Saya berdoa Anda dibawa Tuhan, dituntun sampai pada satu titik Anda mengalami kelepasan kemenangan daripada Tuhan. Yang saya mau tunjukkan sama saudara begini, Kejadian 26, saya tunjukkan ayatnya. Saya coba ayat menerangkan ayat supaya Anda nangkep. Di gambar berikutnya saya tunjukkan di pasal 26. Kok bisa ya? Tanam hasilnya 100 kali lipat ganda. Bahkan gali sumur 3 kali. Sumur yang sudah mati itu berbual-bual air. Dan diterangkan di Kejadian 26 ayat 1. Itu masa kelaparan. Maka timbullah, lihat ayat ini ya. Kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama dan seterusnya. Masa itu masa kelaparan. Masa itu masa musim kering gitu kira-kira. Kelaparan terjadi, ada macam-macam kelaparan di Alkitab. Pada zaman Nabi Elisa ya, di Samaria itu zaman raja siapa itu ya? Sedekia atau zaman raja siapa? Zaman Elisa. Itu kelaparan terjadi karena diembargo sama tentara musuh, dikepung. Makanya kelaparan. Ini enggak. Ini kelaparan karena memang musim panasnya panjang. Gini loh saudara ya. Kalau di Timur Tengah khususnya di Israel, ketika bicara namanya musim panas, musim pacaklik, musim kering begitu ya. Bayangan Anda jangan 6 bulan. Zamannya Elia, kekeringan itu 3,5 tahun. Dan saudara tahu, panasnya keringnya di tanah sana Israel itu panas banget. Beberapa teman itu kalau tur Holy Land, misalnya jatuh pada bulan Agustus, itu kan lagi musim-musim panasnya di Israel kan. Musim panasnya Anda tahu, panas banget. Teman-teman saya katakan kalau bawa tur bulan Agustus, itu rata-rata peserta jarang keluar dari bus. Lebih banyak suka tinggal di bus ada AC. Kenapa? Begitu keluar panas. Pendeta satu cinta sama saya, itu air aqua disiramin di cupnya bus di atas, jos keluar asap. Nggak tahu berapa derajat ya panasnya. Panasnya kayak begitu. Dan kalau sudah mulai musim kering, jangan bayanganmu kayak di Indonesia, musim panas 6 bulan, musim hujan 6 bulan. Itu bisa panjang berapa tahun musim kering. Dan cenderung tanah di Israel kalau kekeringan, tanahnya retak-retak, tanahnya keras kayak batu. Benih ditaruh gak bisa masuk, benih ditaruh gak bisa tumbuh. Keringnya kering gitu loh. Tapi aneh, ini tanam tumbuh, bahkan gali 3 sumur yang sudah mati gak ada mata air. Heran ajaib, itu bisa keluar mata air berbual-bual. Setelah pasca pandemi terjadi, banyak orang tanya begini sama saya, Pak Yohanes, setelah masa pandemi ini selesai, kerjaan apa yang paling enak? Bahkan jangan ngomong masa pandemi selesai, 2024 saja, ketika para pengusaha saling telepon, gimana kerjaanmu merosot, gimana kamu merosot? Oh sama ya, ternyata bukan aku tok, ternyata saya pikir cuma saya, kamu juga hampir semua ngalami. Makanya orang mulai bertanya-tanya di tahun ini, kerjaan apa yang enak ya? Kerjaan apa yang menguntungkan ya? Pekerjaan apa yang cuannya banyak, pemasukan banyak ya? Mari saya tunjukkan lewat ayat ini. Ada orang berkata begini, tahun ini 2024 sampai ke depan kerjaan yang paling enak kerjaan A. Yang lain berkata tahun ini ke depan yang enak kerjaan B. Yang lain berkata yang enak C, D, E, macam-macam. Orang punya persepsi pandangan yang beda-beda. Yang lain berkata ini loh yang enak,
ini loh yang enak, nggak terlalu banyak resikonya. Kerjaan ini paling bagus, cuannya banyak, resiko kecil. Anda mau tahu kerjaan yang paling enak di masa sukar, di masa depan? Alkitab katakan kerjaan yang paling enak, kata Kejadian 26, kerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Sederhana saudara ya. Sebetulnya berdasarkan Kejadian 26, kerjaan yang paling enak itu kerjaan yang diberkati Tuhan. Kerjaan itu bukan masalah. Pada kisah Kejadian 26, itu sebetulnya kerjaan itu bukan pada jenis tanahnya, bukan pada keadaan tanahnya, bukan karena tekstur tanahnya yang keras. Bukan itu, makanya Anda berkata, oh ini loh yang baik kerjaan. Bukan itu sebetulnya. Pastikan begini, bahwa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Semua gagal kok. Tahukah Anda, saya yakin sekali dengan yang saya katakan. Ketika Ishak dengan para gembalanya mulai menggali itu sumur, saudara ya, mereka coba ikuti, gagal, nggak keluar mata air. Kan kita cenderung begitu kan, orang sukses kerja itu orang coba ikuti jejaknya kan, betul apa tidak? Diikuti, ternyata satu berhasil, dia gagal. Ketika Ishak menabur benih, panennya begitu banyak, berkatnya banyak. Orang pasti coba ikuti Ishak, dia berhasil. Aku coba ikuti, Ishak berhasil luar biasa. Orang lain ikuti Ishak, gagal berantakan. Kok dia berhasil? Bukan masalah keras tanahnya. Ishak itu bekerja, memang keras tanahnya, teksturnya gak bagus, tanahnya pecah-pecah. Tapi Ishak itu orang yang kerjaannya diberkati Tuhan, makanya dia berhasil. Orang ikuti gagal. Seringkali ada istilah gini, mari kita belajar begini. Kalau kita mau sukses, ikuti jejaknya orang. Ikuti prinsip-prinsipnya orang. Seringkali kalau kita lihat orang berhasil dalam kerjaannya, orang sukses dalam bisnisnya, kita itu cuma lihat happy endingnya. Kita cuma lihat bagian di end-nya saja terakhir. Kok Anda gak lihat di balik pintu itu semua yang dia buat? Kenapa kita tidak lihat langkah-langkah jejak yang dia lakukan? Kenapa kita gak perhatikan fokus gini? Prinsip-prinsip langkah hidup apa yang dia sudah lakukan? Apa yang dikerjakan sama Ishak? Ishak itu ketika dia menabur diberkati Tuhan. Di ayat sebelumnya, ayat 2 tahun ke bawah. Setiap perkataan Tuhan, hai Ishak, gak usah kamu pergi ke Mesir kayak bapakmu. Tetap di Gerar, aku berkati kamu. Dan Ishak lakukan, dia tidak pergi ke Mesir, tetap di Gerar. Walaupun dia tahu di depan mata tanahnya itu keras. Di depan mata masa kering yang begitu panjang, tidak ada hujan. Tapi Ishak nurut sama Tuhan. Itu jejaknya Ishak. Ishak taat, rendah hati sama Tuhan. Dan itu yang membuat Ishak, prinsip inilah membuat pekerjaan Ishak, segala yang dikerjakan, menabur benih berhasil, menggali sumur diberkati juga. Prinsip hidupnya bukan di end-nya, bukan happy endingnya, bukan waktu dia menuai 100 kali ganda yang kita lihat. Prinsip yang dibuat. Saya tunjukkan satu ayat sama saudara. Ini penting buat kita. Jadi kita jangan mau gini, kerjaan apa yang enak ya? Kerjaan yang enak itu kerjaan yang diberkati Tuhan. Bukan masalah tanahnya, bukan masalah profesi kerjaanmu. Pastikan hari ini kerjaanmu diberkati Tuhan atau tidak. Bagaimana diberkati Tuhan? Nah, kita belajar dari Kidung Agung 1 ayat 8. Saya baca, perhatikan saja ini ayat. Ya, lihat baik-baik. Jika engkau tak tahu, Kidung 1 ayat 8. Hai jelita di antara wanita. Perhatikan, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saya tertarik diberkati dengan rema dari ayat ini. Ikutilah jejak-jejak domba. Ada kata jejak-jejak domba. Kalau Anda mau sukses, mau berhasil, ikuti jejak-jejaknya orang berhasil. Bukan hanya happy endingnya. Oh dia sukses ya. Wih dia luar biasa. Jejak-jejaknya loh Anda ikuti. Langkah-langkah prinsip hidupnya Anda ikuti. Jangan main contek saja. Jangan main gini. Oh dia kerjanya ini, aku coba ikut kerjaannya. Dia berhasil, Anda gagal. Sebab dia jejaknya ikut Tuhan, membuat dia diberkati Tuhan.
Saya pernah bilang sama saudara tentang cerita dalam tema khotbah yang lain, saudara, di ibadah wanita barangkali atau ibadah doa pagi seperti ini, saudara ya. Saya lupa itu. Lihat kisah Naaman. Naaman itu kan dapat bimbingan Tuhan, tuntunan firman dari Tuhan lewat Nabi Elisa. Nabi Elisa disampaikan sama bujangnya Gehazi. Kamu pengen sembuh, Panglima Naaman, mandi di sungai Yordan, tenggelamkan dirimu sebanyak 7 kali. Awalnya Naaman tidak mau. Terhina egonya, ya, kecewa egonya, dia pulang. Hambanya katakan, sudah nurut saja, taat saja. Kalau itu jejaknya, itu prinsipnya, taat. Akhirnya dia buang egonya, jubah panglimanya dia tanggalkan, pergi dia ke sungai Yordan. Sebuah tempat, sebetulnya bukan tempatnya loh saudara, ketaatannya. Bukan masalah jenis tanahnya keras atau tidak. Bukan masalah ini kerjaannya enak atau tidak. Ini masalah prinsip hidupnya yang kita ikuti. Jejak hidupnya yang Anda ikuti. Bukan sungai Yordannya. Anda nangkep ya maksud saya. Nyampe sana tenggelamkan. Blek-blek 7 kali sembuh jadi tahir. Apa jadinya kalau hari itu ada banyak orang kusta dengar dari kesaksian Naaman. Naaman kok Tuhan sembuh ya Tuhan Naaman. Bagaimana caranya? Naaman kasih tahu, aku mandi di sungai Yordan, aku sembuh yang ke-7 kali tenggelamkan diri tadi. Menurut Anda, ketika banyak orang menjiplak, mengikuti, mencontoh, sekedar ikuti apa yang dibuat sama Naaman, pergi ke tempat yang namanya sungai Yordan, tenggelam 7 kali. Menurut Anda, apakah orang yang lain, banyak yang lain, ikuti apa yang dikerjakan Naaman menjadi sembuh? Saya yakin tidak sembuh sama sekali. Mereka akan kecewa, mereka akan kepahitan. Kok dia ngalami, kok saya tidak? Ada banyak kita menjadi orang Kristen model orang lain yang banyak ini. Cuman tahunya happy endingnya. Oh dia berhasil, keberhasilannya itu ikuti jejaknya dia. Di balik pintu yang kita nggak tahu, tanya rahasianya. Om, rahasianya apa om? Tante, rahasianya apa pak? Rahasianya apa? Opa dulu berhasil, rahasianya apa? Engkong, apa rahasianya? Tanya itu sama orang-orang senior kita. Anak-anak, tanya sama papamu. Tanya sama mamamu, apa rahasia keberhasilannya? Pasti orang tua kita itu punya prinsip kehidupan yang dipegang. Pasti punya jejak-jejak kehidupan domba yang dia pegang. Nah, ikuti jejaknya itu. Salah satunya pasti ketaatan sama Tuhan. Mengisi hidupnya dengan puasa. Mengisi hidupnya dengan taat. Mengisi hidupnya dengan doa. Mengisi hidupnya dengan cinta Tuhan. Rindu Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tidak lepas dari itu. Itu jejaknya yang kita mesti ikuti. Bukan kerjaannya kita ikuti. Oh enak kerja ini. Orang itu berhasil. Anda bisa tidak. Loh ini prinsip yang penting loh jejak domba. Sama dengan kisah Yusuf ini kan. Coba lihat next. Yusuf ini cerita terakhir. Ini kan orang yang susah banget si budak satu ini kan. Masuk sumur menderita jadi budak di Mesir. Tapi Anda lihat ya orang ini. Di Kejadian 39 ayat 6 dikatakan Yusuf itu sikapnya manis. Elok parasnya sikap manis. Hatinya manis. Attitude-nya manis. Sikap hatinya manis. Makanya macam-macam kepahitan hidup dia alami. Itu tidak bisa membuat pahit hatinya. Tak terkontaminasi dengan kepahitan. Tidak nyimpan kebencian sama kokonya, kakaknya semua. Tidak nyimpan kebencian sama istri Potifar. Coba jadi Perdana Menteri nyimpan kebencian. Pasti ditangkap itu istri Potifar. Dimanapun di rumah Potifar. Dia dikasih jabatan yang tinggi. Menguasai seisi rumah. Bahkan semua perusahaan company yang besar dikasih sama yang namanya Potifar. Potifar bukan sekedar seorang panglima kerajaan Fir'aun. Dia itu laupan loh, konglomerat loh. Dia punya kumpulan company yang banyak. Itu dipegang sama Yusuf. Nanti difitnah masuk penjara. Heran, meskalipun masuk penjara, dia punya akses keluar masuk penjara. Kepala penjara sayang sama yang namanya Yusuf. Dipercayakan semua kerjaan yang namanya penjara. Orang lain diterani besi, dia tidak. Orang lain dirantai, dia bebas keluar masuk. Kok bisa? Orang ini diberkati Tuhan. Orang ini disertai Tuhan kata Alkitab. Apa pelajarannya dari Yusuf? Jejak hidupnya itu loh. Prinsip hidupnya loh. Dia gak mau kepahitan hatinya. Kepahitan gak ada tempat di hatinya. Omelan gak ada persungutan. Kalau misalnya Yusuf bersungut-sungut ngomel.
manusiawi, masuk akal. Karena dia nggak menjumpai hidup yang menyenangkan. Belajar saudara ya, belajar ya. Di masa-masa ini kalau Anda ingin mengalami berkat Tuhan, ingin masa sukar tapi ada dibuat terhibur, tertawa oleh Tuhan, jaga prinsip hati ini loh, jaga. Rahasia hati ini penting. Tidak ada yang bikin pahit saudara, tidak ada yang bikin kecewa saudara. Jadi kalau Anda lihat ada orang sukses, bukan happy endingnya itu yang Anda lihat. Di balik pintu jejak-jejak hidupnya, prinsip hidupnya, nah itu dilakukan. Pasti ada rahasia jejak hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Dia pasti cinta Tuhan, dia pasti nurut sama Tuhan. Semua gagal, Ishak berhasil, Yusuf berhasil. Dan biarlah pengalaman ini jadi pengalaman buat setiap kita. Jangan cuma tahunya kecewa saja. Jangan tahunya cuma marah, berontak sama Tuhan. Kok saya gagal Tuhan? Lihat diri kita. Langkah-langkah hidup, prinsip hidup kita udah benar apa tidak? Saya berdoa biar pagi ini lewat pewahyuan rema firman Allah kita bisa menangkap dengan baik. Kalau hidup kita masih tidak karuan, tidak tertib, tidak teratur, tertibkan langkah hidup kita. Ikuti keteladanan orang-orang yang rohani. Itu mungkin orang tua kita atau bapak rohani kita, ikuti dengan baik. Apa yang dialami mereka, yang dialami Yusuf, saudara dan saya itu bisa mengalaminya. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.